Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala kulli ashabi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zakia Zulfa Khairunisa, dari kelas TBI 2A, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Iya, tadi udah saya sebut gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit ilmu ulumul hadis, terutama di dalam istilah dalam ilmu hadis. Nah, kan kalau misalnya kayak alumni pondok pesantren nih, mereka kan kayak udah nggak asing lagi gitu ya sama istilah-istilah dalam ilmu hadis, kayak seperti rawi, sanad, matan. Nah, sedangkan kayak yang awam atau yang mungkin belum pernah mempelajari ilmu ulumul hadis mungkin agak sedikit bingung, apa sih rawi, apa sih sanad, apa sih matan, dan juga istilah-istilah yang lainnya. Nah, makanya kesempatan kali ini aku sharing tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis. Nah, sebelum aku membahas tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis, nah di sini aku akan memberitahu sebelumnya dari pengertian istilah dalam ilmu hadis. Nah, teman-teman, jadi ulumul hadis itu terdiri dari dua kata, yaitu antara ulum dan juga hadis. Nah, kata ulum itu dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm yang artinya itu ilmu. Nah, sedangkan al-hadis itu menurut kalangan para ulama adalah segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, ataupun takrir sifat beliau. Nah, apabila digabung dari kata ulum dan juga al-hadis, itu dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu yang mempelajari atau membahas yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya kita masuk di istilah-istilah yang berkaitan dengan keriwayatan. Nah, secara struktur itu istilah-istilah yang berkaitan dengan keriwayatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada yang namanya sanad hadis. Terus yang kedua ada yang namanya matan hadis. Dan yang ketiga itu ada yang namanya rawi hadis. Ada matan, ada sanad, ada rawi. Jadi sanad hadis itu adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Nah, sedangkan matan hadis itu adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabdanya Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Nah, jadi sanad dulu baru matan, dan yang terakhir itu ada rawi hadis. Nah, rawi itu artinya berarti orang yang menyampaikan atau orang yang meriwayatkan, yang memberikan hadis tersebut, dan juga orang yang mengumpulkannya atau menuliskan dalam kitabnya. Nah, setelah tadi aku jelasin tentang istilah sanad, ada matan, dan juga ada rawi. Nah, sekarang aku mau ngasih contoh nih ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sulaiman bin Rabi' qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, di situ sudah dijelaskan. Lebih gampangnya itu dari haddatsana, dari haddatsana Sulaiman Abu Robi itu sampai an Abi Hurairah. Nah, itu yang disebut dengan sanad hadis, orang yang menyampaikan jalannya hadis tersebut. Terus yang kedua itu dari
qala ayatul munafiki thalathun sampai wa idza tumina khana. Nah, itu disebut dengan matan hadis, isi dari hadis tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir riwayat itu adanya di akhir yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, pada hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau riwayat dari Imam Bukhari. Nah, tadi aku jelasin tentang istilah-istilah dalam keriwayatan. Sekarang kita lanjut istilah-istilah berdasarkan kualitasnya. Nah, di sini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hadis sahih, terus yang kedua ada hadis hasan, dan yang ketiga itu ada namanya hadis dhaif. Nah, yang pertama, hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas, adil dan dobit. Nah, dobit ini maksudnya orang yang kuat hafalannya, tidak cacat, serta tidak ilah atau cacat di dalamnya. Nah, hadis sahih ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, ataupun At-Tirmizi dan yang lainnya. Terus yang kedua ada namanya hadis hasan, yang mana hadis hasan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tidak kurang sempurna kekuatan ingatannya, serta tidak ilah atau cacat di dalamnya. Nah, yang terakhir itu ada namanya hadis dhaif, yang mana hadis dhaif itu artinya hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih ataupun hadis hasan. Nah, hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan sumber hukum Islam ketika ingin menyelesaikan masalah yang baru. Nah, ketika ada masalah, maka sarannya itu adalah ambillah dari sumber Al-Quran, lalu hadis, baru ijma para ulama, dan kemudian qiyas. Nah, jadi hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Setelah tadi kita membahas hadis berdasarkan kualitasnya, sekarang kita membahas tentang hadis berdasarkan penisbatannya. Pertama itu ada yang namanya hadis marfu, yang mana hadis marfu ini penisbatannya itu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua itu ada yang namanya hadis mauquf, yang mana penisbatannya ini disandarkan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Contohnya nih, an Abdillahi qala al-ittisadu fi sunati ahsan minal ijtihadi fil bid'ah. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud itu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dinyatakan sahih oleh hadis riwayat Bukhari. Terus yang terakhir itu ada yang namanya hadis yang maktu, yang mana penisbatannya itu disandarkan pada tabi'in ataupun orang-orang setelahnya. Contohnya nih, an Muhammad ibni Sirin qala inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudu dinakum. Nah, dari Muhammad bin Sirin ia berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah kalian dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Al-Muqaddimah Shahih Muslim. Nah, jadi di hadis maktu ini yang tadi contohnya sudah saya sebutkan itu, dia itu penisbatannya langsung ke orangnya, an Muhammad ibni Sirin, Muhammad bin Sirin. Jadi tidak melalui rawi yang panjang kayak yang pertama tadi saya jelaskan tuh kan, dari an Abi Suhail, an Abi Sulaiman, an Abi Hurairah, an Abihi. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah ilmu hadis itu merupakan cabang penting dalam studi Islam yang membahas segala hal yang terkait dengan perkataan, perbuatan, ketetapan, dan juga sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, secara umum hadis itu memiliki 3 komponen utama, yaitu ada sanad atau rantai perawi, terus yang kedua itu ada matan atau isi atau teks hadis, dan yang ketiga itu ada rawi, orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, kualitas hadis itu juga
dibedakan berdasarkan kredibilitas sanad dan juga rawinya, yang mana itu dikelompokkan menjadi hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Nah, juga selain itu, hadis itu diklasifikasikan berdasarkan pihak yang dijadikan rujukan. Ada marfu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, terus ada mauquf yang disandarkan kepada para sahabat, dan juga ada maktu yang disandarkan kepada para tabi'in. Nah, pengetahuan ini membantu umat Islam untuk membedakan antara hadis yang benar dan juga dengan hadis yang palsu, serta menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW dari distorsi sejarah, politik, ataupun kepentingan pribadi. Nah, dengan memahami istilah-istilah dalam ilmu hadis, kita juga dapat lebih kritis dan juga hati-hati dalam menerima serta menyampaikan hadis. Nah, ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keimanan kita untuk menjaga warisan Rasulullah SAW bagi generasi selanjutnya. Nah, jadi guys, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Apabila ada kurangnya itu datangnya dari kesalahan aku sendiri, dan juga apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan sampai sini saja. Terima kasih sudah menonton videoku ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya, and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.